Udah, Pendro? Baik, Bapak Ibu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu berikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir di room saya. Adapun tujuan saya di sini yaitu saya bukan seorang pengajar, tapi di sini saya prosesnya belajar, Bapak Ibu. Jadi saya di sini tujuannya berbagi. Berbagi dalam arti mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti alur. Alur dalam arti apa yang saya dapatkan dalam CGP kemarin, yaitu dalam modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai sekarang yaitu 1.4, yaitu membahas tentang budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Gusti Subansa yang telah hadir di room ini untuk menyempatkan waktunya. Soalnya capsek saya Gi Ketumang Titi, Bapak Ibu. Jadi beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan daerah yaitu napak tilas, mungkin Bapak Ibu di sini udah tahu. Jadi sebelum memulai kegiatan, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya agar untuk memunculkan nasionalisme kita. Untuk Pak Hendro dipersilakan. Terima kasih Pak Suhendro. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya biar lebih hikmah, di sini izinkan saya untuk memimpin doa sebelum kita masuk dalam kegiatan inti. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya memaparkan materi yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, saya mohon waktunya untuk kepala sekolah atau yang mewakili agar bisa memberikan masukan atau pemahaman ataupun motivasi bagi diri saya sendiri maupun rekan-rekan yang ada di room ini. Untuk Bapak Gusti Subansa, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Arbeni Junito. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Google Meet yang saya hormati, yang pertama
saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepala sekolah yang seyogyanya beliau dapat hadir pada pertemuan ini, namun karena ada agenda lain yang tidak bisa juga beliau tinggalkan, beliau memberikan disposisi ini kepada saya selaku wakil urusan sarana dan prasarana untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pertama, saya berharap berbagi praktik baik budaya positif ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua, agar apa yang kita dapatkan dalam paparan Pak Arpeni Junito nanti, yang merupakan materi dari calon guru penggerak, itu dapat kita ambil ilmunya yang baik-baik agar dapat kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan dengan sungguh-sungguh, supaya materi yang disampaikan oleh Pak Arpeni Junito dapat menginspirasi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing atau di kelas yang kita ajar pada saat pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu mengikuti dengan baik kegiatan ini dan dapat mengambil pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Arifin Junito. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gusti Subansa yang mewakili kepala sekolah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu. Di sini saya izin untuk menampilkan share screen. Apakah nampak Bapak Ibu? Belum Pak Nito. Nampak Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Waalaikumsalam warahmatullahi akan wabarakatuh. berbagi dalam arti yaitu untuk tugas aksi nyata saya modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif, khususnya di lingkungan tempat saya mengajar yaitu SMP Negeri 2 Kabupaten Ketapang. Di sini saya Arpeni Junito, calon guru penggerak angkatan 9, akan membahas tentang materi tersebut. Baik, sebelumnya saya memaparkan apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu adanya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik kita, khususnya di lingkungan masing-masing sekolah kita mengajar, Bapak Ibu. Di sini tujuannya agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, penuh hormat, dan pastinya bertanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri.
Di sini saya memaparkan langsung terjun ke aksi nyata yang beberapa hampir 3 bulan saya mengikuti guru penggerak. Terkadang saya baru sadar merasakan diri saya sendiri kenapa baru sekarang saya melakukan hal tersebut. Setelah saya mendapatkan materi-materi dari kegiatan guru penggerak, saya melalui proses yang dalam arti saya bergerak untuk diri saya sendiri dulu. Selanjutnya saya ingin berbagi kepada rekan-rekan saya di sekolah, terutama rekan sejawat, rekan-rekan yang ada di dalam sekolah, dan pastinya lingkungan semua sekolah saya mengajar. Di sini yang saya tampilkan yaitu adanya aksi nyata yang berbentuk foto, budaya positif yang dilakukan oleh murid sebelum melakukan tugas sebagai petugas upacara. Di sini mereka melakukan budaya positif yaitu latihan bersama yang didampingi oleh saya sendiri. Kebetulan itu kelas saya sebagai wali kelas. Setelah mereka melakukan latihan dengan seksama, mereka melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah. Yaitu di sini saya menampilkan kegiatan upacara pada hari Senin yang mungkin di sekolah Bapak Ibu sama secara rutin. Di sini ada hasil dari budaya positif yang dilakukan siswa-siswi saya. Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dilimpahkan, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang kami lakukan. Di sini ada budaya positif yang selanjutnya yang saya lakukan langsung aksi nyata, Bapak Ibu. Sengaja saya tidak memaparkan materi terlalu banyak karena sesuai dengan isi modul yaitu aksi nyata untuk budaya positif. Sini budaya positif selanjutnya adanya tanggung jawab piket kelas yang sudah dijadwalkan oleh wali kelas dan piket halaman maupun piket rumah ibadah. Khususnya di sekolah kami yaitu ada 3 piket. Yang pertama saya ulangi, piket kelas yang dipilih oleh wali kelas dan piket halaman yang dipilih oleh guru di sekolah dan piket rumah ibadah yang dipilih oleh koordinator agama tersebut. Ini aksi nyata yang kedua yang saya lakukan dalam untuk menerapkan budaya positif oleh murid di sekolah tempat saya mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, di sini aksi nyata yang berbentuk video Bapak Ibu. Bisa kita saksikan bersama-sama. Apa aksi nyata yang pertama, budaya positifnya? Di sini saya dapat melihat atau menangkap ada budaya positif yang dilakukan oleh peserta didik saya, yaitu saat saya masuk di kelas, sini Bapak Ibu, saat saya masuk di dalam kelas, adanya salam atau hormat terhadap guru-guru yang dilakukan oleh peserta didik. Hal tersebut menurut saya itu sudah positif yang dilakukan peserta didik pada setiap harinya. Untuk selanjutnya di sini kita saksikan berdoa. Berdoa adalah salah satu termasuk dari bagian profil pelajar Pancasila, yaitu di sini mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya juga. Sebelum melakukan pembelajaran pasti kita melakukan pembacaan doa. Ya, saya next saja Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya, selesai berdoa, saya melakukan aksi nyata yaitu keseriusan sebelum menerima pembelajaran. Di sini saya membuat sebuah ice breaking atau biasa kita sebut dengan pemanasan dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil satu teori ice breaking yaitu tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3 yang dalam arti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sampai tepuk tangan 4 yang saya maksud. Ini Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya di sekolah atau di tempat Bapak Ibu mengajar saat proses jam mengajar. Ini budaya positif yang saya lakukan setelah saya mendapat materi pembelajaran dari kegiatan guru penggerak. Saya berbagi kepada rekan-rekan hebat yang ada di room ini. Saya yakin sebenarnya saya masih cupu, masih baru dalam proses seorang guru. Nah. Oke, baik. Setelah melakukan ice breaking, di sini kegiatan selanjutnya budaya positif yang dapat kita lakukan yaitu adalah keseriusan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi setelah itu siswa-siswi kita harap dapat mampu untuk mengikuti pembelajaran secara efektif. Dengan awal tadi yang kita lihat bersama di video singkat saya melakukan sebuah materi pidato tentang adanya nilai kepercayaan diri di sini terhadap siswa untuk melakukan pidato tersebut. Baik. Di sini ada perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, Bapak Ibu. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Itu awal, dasar dari kita ingin membangun budaya positif. Yang pastinya aman dan nyaman, Bapak Ibu. Jangankan di sekolah, kita di rumah ya, Bapak Ibu. Jika rumah kita tenang, nyaman, dan aman, pasti kita akan betah untuk berada di rumah tersebut. Benar tak, Bapak Ibu? Ya, benar Jadi, Pak. di sini tujuannya agar murid-murid mampu bisa berpikir dan bertindak untuk menciptakan, merasakan merdekanya, mandiri dan pasti bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada 4 ilusi, yaitu ilusi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, adanya ilusi bahwa seorang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti saya lihatkan contohnya Bapak Ibu. Budaya positif, teori kontrol yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil sebuah kegiatan market days yang dilakukan oleh murid saya di SMP Negeri 2, di mana dengan adanya situasi kontrol tadi, kami sebagai Bapak Ibu guru itu mengarahkan siswa-siswi kami untuk membuat kaitan dengan tadi hal-hal positif yang dilakukan di sekolah. Salah satu contohnya yaitu kegiatan market day yang kami lakukan. Alhamdulillah kegiatan tersebut launching kemarin khususnya di SMP Negeri 2 Kabupaten Ketapang, mewakili tingkat Benua Kayong yang dihadiri oleh langsung Bapak Kadis kami, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Selanjutnya ini tampilan kegiatan market day. Jadi market day Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu udah tahu sebelumnya. Dia adanya nilai dari seorang peserta didik kita untuk belajar berwirausaha Bapak Ibu. Menjual produk-produk yang berbentuk sejenis makanan di sini. Secara hal sederhana yang ia lakukan tapi memiliki arti yang menurut saya luar biasa. Selanjutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini arahnya ke tindakan Bapak Ibu. Jadi ada 3 perilaku. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masuk ke arah motivasi ke eksternal Bapak Ibu. Dan yang kedua sama, yaitu motivasi eksternal yang berisi tentang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang terakhir ini motivasi internal Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi dia adanya motivasi tersendiri dalam arti saya seperti Bapak Ibu. Saya ingin menjadi guru-guru hebat, tapi hal apa yang harus saya lakukan sebelum saya menjadi guru-guru hebat? Itu Bapak Ibu. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya di sini mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini saya menampilkan foto lagi kalau tidak salah, aksi nyata. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu jelas Bapak Ibu. Nih. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti adanya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, adanya pembuatan keyakinan sekolah maupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di sini ada 3 disiplin positif. Bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Cara penerapannya lebih ke arah disiplin dan dapat membuat agar murid bisa memahami dan menyadari motivasi tersebut. Nah, di sini aksi nyata yang dapat saya tangkap di lingkungan sekolah saya. Setelah adanya disiplin positif Bapak Ibu, di sini murid dan guru mengikuti pelaksanaan ulangan mid semester dengan tertib. Sini kemarin baru kami melakukan mid semester kurang lebih 2 minggu yang lalu. Saya mengambil aksi nyata tersebut dengan adanya disiplin positif. Jadi dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Bukan hanya murid tapi guru pun memiliki dampak terhadap disiplin positif tersebut dalam pengawasan mid kemarin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya juga di sekolah Bapak Ibu. Di sini saya berbagi. Selanjutnya disiplin positif arahnya ke siswa Bapak Ibu. Di sini saya pribadi. Sehingga membuahkan hasil yang positif dengan disiplin tersebut. Kami khususnya Bapak Ibu mendapatkan juara kelas terbaik saat kegiatan 17 Agustus kemarin. Predikat juara umum, saya sendiri wali kelasnya. Di sini saya tidak pamer Bapak Ibu, tapi berbagi untuk motivasi dan semangatnya. Dengan adanya budaya positif dan disiplin positif yang saya lakukan, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ini hasil kami mendapatkan predikat terbaik yang berbentuk walaupun hanya piagam dan ada hadiah tersendiri lah Bapak Ibu. Ini ada posisi kontrol seorang guru. Jadi guru itu Bapak Ibu sebenarnya bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau, tapi lebih tepatnya guru itu sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Jadi kita memiliki hak atau mengambil adil peserta didik kita agar mereka tuh menganggap kita bukan, oh kalau saya salah ini saya bakal dihukum bapak ini, ibu ini. Bukan Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Jadi kita manajer itu lebih ke arah mengarahkan atau menunjukkan, meluruskan peserta didik kita. Di sini ada seorang manajer. Di sini kita masuk ke keyakinan sekolah ataupun kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan kelas saat Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran. Lebih khusus terhadap wali-wali kelas yang Bapak Ibu ada mengampu jadi wali kelas, itu boleh Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda Bapak Ibu. Bedanya maksudnya beda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas itu ada, tapi beda. Kalau keyakinan kelas ini kalau melanggar siswa-siswi kita, dampaknya bukan hukuman, tapi kesepakatan yang berarah konsekuensi. Kalau peraturan kelas itu arahnya lebih ke dalam hukuman Bapak Ibu. Jadi kita mengambil bahasa yang membuat kita nyaman dan peserta didik kita nyaman. Dan keyakinan kelas tersebut bukan munculnya dari seorang guru saja Bapak Ibu. Jadi di situ
ada kesepakatan antara beberapa murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jikapun mereka melanggar keyakinan kelas mereka sendiri. Dan keyakinan kelas tersebut bukan hanya untuk di kelas saja Bapak Ibu. Di sekolah juga bisa kita terapkan. Siapa yang membuatnya? Kesepakatan oleh Bapak Ibu guru, rekan-rekan kita, dan disetujui oleh kepala sekolah kita, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang saya lakukan di sekolah saya. Yang foto kedua itu ada keyakinan kelas yang kami terapkan kemarin, Bapak Ibu. Sebenarnya saya belum tahu apa namanya ini, tapi sekali saya ingat-ingat, saya flashback Bapak Ibu. Oh, yang saya lakukan bersama rekan saya saat MOS kemarin, saat PPDB, oh ini keyakinan sekolah yang kami buat terhadap peserta didik baru kami. Saya baru sadar itu namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah Bapak Ibu. Sini kita masuk dalam segitiga restitusi. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Di sini budaya positif. Nanti saya bagikan link video ini maupun PDF. Jika Bapak Ibu ingin melakukannya ataupun memintanya. Di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah perlakuan untuk mengatasi masalah terhadap peserta didik kita Bapak Ibu. Yang pertama, ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah melakukannya Bapak Ibu. Ini ada foto aksi nyata. Di sini isinya menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan, menggeser identitas, pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau menonjolkan, dan validasi tindakan salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid agar memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkannya keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini aksi nyata saya Bapak Ibu yang saya lakukan pada peserta didik saya. Pertama, saya membuat menstabilkan identitas tentang hal yang dilakukannya itu salah. Ini keterlambatan datang Bapak Ibu untuk ke sekolah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah sesuai dengan materi tadi. Yang terakhir di sini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Baik. Sebelumnya, semoga Bapak Ibu bisa menerapkan hal-hal yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang saya sampaikan. Kelebihan datang dari Allah, kurang datang dari diri dari sendiri. Ini yang saya presentasikan. Saya tutup dulu Bapak Ibu lessennya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan, siapa tahu ada yang memberi sanggahan atau masukan atau berbagi pengalaman tentang materi yang saya sampaikan, khususnya budaya positif. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Yuli. Baik, terima kasih Bapak Nito. Mohon izin sebelumnya, banyak dari rekan-rekan kita yang ingin masuk, tolong diizinkan sebelumnya. Ya Bu, sudah Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan minta itulah pengalaman dari Bapak gimana, bagaimana caranya kita mendisiplinkan siswa yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Misalnya di tempat kita kalau upacara itu kan harus lengkap pakai kan. Nah, di situ kadang mereka lupa dasi, kadang ada yang lupa topi, dan Senin berikutnya lagi mengulang lagi seperti itu.
Jadi kita itu udah kemarin-kemarin kan masih selalu dengan hukuman. Dengan hukuman pun mereka kadang itu tidak jerah, bahkan mengulang lagi seperti itu. Jadi mungkin bisa Pak Nito sampaikan strategi apa kira-kira yang cocok untuk kita terapkan sehingga mereka tidak mengulangi lagi kesalahannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, baik Bu. Terima kasih sebelumnya bukan pertanyaan tapi meminta cara ya Bu. Luar biasa sekali. Iya. Ini masuk dalam sesi curhat mungkin. Yang kita rasakan bersama sebagai seorang guru di sekolah kita menemukan hal-hal tersebut itu sudah biasa. Tapi bagaimana minimal langkah awal kita untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Contoh tadi kata Ibu, Ya, misalnya di setiap hari Senin Bu, siswa-siswi kita itu sering bukan melanggar ya, sering ketertinggalan maupun topi, dasi, ikat pinggang dan tidak lengkap atribut lah ya Bapak Ibu maksudnya. Jadi di sini kalau saya pribadi Bapak Ibu, yang pertama saya ngasih peringatan dulu. Ngasih peringatan dalam arti kita menunjukkan yang terkadang munculnya dari kita sendiri loh Bapak Ibu. Terkadang kita pun seorang guru itu dalam mengikuti upacara, kalau kami di SMP 2 itu disarankan untuk memakai topi Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya ini arahnya ke guru BK Bu Yuli. Tapi saya pernah juga ngambil adil khususnya di kelas saya. Sering anak itu tersebut. Jadi saya masuk, saya datangi anak tersebut, saya berbicara secara individu. Walaupun ada 3 atau 4 yang melanggar aturan tersebut, saya tidak langsung ngomong ke 4 tersebut Bu Yuli. Jadi saya panggil secara individu, saya dekati secara nyaman buat siswa tersebut sebagai kawan. Bapak ya seorang guru, upacara itu pakai topi. Kalau kami tidak pakai topi, kami tidak boleh upacara di atas halaman tersebut. Kami kan ada kayak hall itu Bapak Ibu, Bu Yuli. Jadi Bapak ya pakai topi, pakai ikat pinggang. Nah, kecuali dasi, kalau dasi memang tidak ada guru kata. Jadi bagaimana abang tidak pakai topi? Saya dekat pertemuan pertama, masih gak pertemuan kedua seperti itu. Kalau tidak pakai topi, mau tidak Bapak belikan? Saya buat seperti itu. Malu dia Bu. Walaupun kita tapi kalau kita ada rezeki lebih untuk apalah. Malu dia. Malu atau oh iya Pak, ada bisa mah topi ada. Topi itu hilang Bapak dimain-mainkannya maupun ada coretannya. Jadi inti dari kesimpulan trik saya itu Bu, adanya pendekatan tersendiri yang kita lakukan secara individu terhadap siswa tersebut Bu. Jadi kita tidak bisa membariskan siswa di lapangan, hukum kita tidak bertopi ya catat ini, awas minggu depan. Tidak bisa Bu. Jadi kita temui siswa tersebut secara individu. Walaupun itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Perlu proses Bu. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin ada teman-teman lain, pengalaman lain yang menambahkan. Persilakan. Ataupun mau berbagi atau bertanya, semoga saya bisa menjawab, dipersilakan. Ya, Bu Nur. Silakan Bu Nur. Terima kasih Pak Dito. Ya, Bu. Mungkin ini hampir sama dengan Bu Yuli kali ya. Ya, Bu. Cuma saya lebih mau sharing tentang keyakinan kelas itu Pak. Ya, Bu. Kan Bapak kan tadi saya lihat udah membuat keyakinan kelas juga. Ya, Bu. Dan ternyata sebelum kegiatan guru penggerak Bapak ternyata sudah melaksanakan itu juga. Tapi enggak tahu kalau itu namanya keyakinan kelas. Iya, itu kan. Ternyata kan selama ini kita sudah menjalani itu semua ya Pak ya. Ya. Cuma kan itu baru kita laksanakan lagi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ya. Saya minta tips and trick lah kali ya Pak ya. Ya, Bu. Bagaimana keyakinan kelas yang udah kita buat tetap dilaksanakan oleh murid kita. Terus mereka itu lebih semangat lah untuk menjalankan keyakinan kelas yang udah disepakati bersama. Itu aja sih Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Baik. Ini Bu, saya sebagai wali kelas Bapak Ibu di sini. Saya membuat keyakinan kelas tersendiri. Di kelas tersebut saya kan masuknya, khususnya saya ngajar bahasa Indonesia Bu, Bapak Ibu. Setiap kelas kan tidak masuk setiap hari maupun setiap jam dari pagi sampai sore untuk keyakinan kelas tersebut. Jadi tips agar keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, saya adanya kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat
ataupun guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya tersebut, Bapak Ibu. Jadi, hal tersebut saya bagikan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jika teman-teman guru mapel mau menambahkannya, saya persilakan Bapak Ibu, sesuai dengan keyakinan khususnya guru mapel masing-masing. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya, jadi keyakinan kelas itu bukan hanya saat saya sebagai wali kelas masuk baru diterapkan, tidak. Tapi yang saya inginkan itu semua guru mata pelajaran saat jam pembelajaran tersebut menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami buat, malahan sudah kami tempel di kelas. Jadi hal tersebut kan bukan hanya pas saat saya masuk, tapi setiap jam pembelajaran, malahan setiap hari, setiap jam menerapkan keyakinan kelas tersebut. Jadi adanya kolaborasi antara saya dengan 10 guru mapel yang mengajar khususnya di kelas saya, Bapak Ibu. Bu Nur. Seperti itu, Bu Nur. Jadi selalu update, selalu, oh kalau jam 4 Nito mah, jam ini tidak. Jadi saya kasih tahu. Walaupun ngomong ada beberapa guru yang belum bisa melakukan hal tersebut. Itu perlu proses, Bu Nur. Terima kasih. Baik Pak Nito, berarti setelah kita membuat keyakinan kelas, berarti kita mencoba untuk sharing ke teman-teman rekan kita ya Pak ya. Jadi Bu, kita bisa saling bekerja sama dengan rekan guru untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah bikin. Keren Pak Nito, terima kasih infonya. Ya, Bu. Ada yang menambahkan Pak Swendro atau Bu Isti, Bu Novita, Pak Bambang? Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu ada pertanyaan maupun masukan, di sini saya menekankan kembali dalam arti mengajak Bapak Ibu untuk mengambil adil dalam arti mencoba Bapak Ibu, mencoba untuk melakukan minimal budaya positif terhadap diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Kalau udah mulai dari diri kita sendiri, setidaknya rekan-rekan lain maupun siswa-siswi kita melihat contoh Bapak Ibu dalam ketepatan kehadiran atau disiplin waktu. Bagaimana kita mau menegur siswa-siswi kita Bapak Ibu, sedangkan kita terlambat, minimal terlambat dalam masuk kelas. Jadi kalau kita on time, minimal on time lah. Kalau sebelum itu apa bahasnya? On time, jam 7 kita masuk kelas. Hari pertama, kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ataupun bulan pertama, bulan kedua kita masuk dalam kelas tersebut. Jadi siswa-siswi kita tersebut bisa bercermin dalam arti adanya rasa gimana? Oh, Bapak nih jam 7 masuk tepat waktu. Kalau saya telat ke kantin segala macam, udah berapa kali, udah enak lah. Di situ ada arahnya keyakinan kelas. Jadi kesimpulannya, budaya positif ini kita mulai dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Jika dari diri kita sendiri sudah mulai, insya Allah siswa-siswi kita maupun teman-teman rekan-rekan sejawat kita akan yang awalnya berpikir berpikir yang negatif lah terhadap diri kita. Tapi lama-kelamaan dengan proses yang ada, insya Allah dia bisa melakukan hal tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu. Di Bapak Ibu ada masukan atau arahan, dipersilakan. Ya Bu Nur. Saya mau menambahkan saja kali Pak Dito ya. Ya Bu. Siapa tahu nanti kawan-kawan guru lain bisa akhirnya terinspirasi juga ya. Ya Bu. Jadi dari budaya positif ini kita bisa melakukan hal-hal kecil yang baik buat diri kita terutama, karena kita kan sebagai guru adalah teladan buat murid-murid kita. Mereka itu kan mencontoh apa yang apa yang mereka lihat ya Pak Dito ya, dan guru-guru yang lain ya. Jadi benar kata Pak Dito tadi, apa yang kita lakukan itu walaupun sulit tidak mustahil. Kita mencoba melakukan perubahan sedikit demi sedikit, karena kan zaman sudah berubah. Pasti harus ada sedikit perubahan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Proses. Anak sekarang kan cenderung lebih lebih cepat memberontak. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan yang tadi benar kata Pak Nito di slide tadi bilang, ketika mereka melakukan kesalahan kita tidak bisa langsung menghukum atau menjudge mereka salah kayak gitu kan. Kita harus
mencoba untuk menyadarkan diri mereka agar mereka sadar bahwa mereka itu salah dan mereka sadar nilai-nilai apa yang harus mereka perbaiki. Seperti itu ya Pak Dito ya. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Nah, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus mungkin yang viral-viral sekarang ini kan yang Iya. terjadi kayak apa namanya guru dipukul oleh siswa karena Iya. dendam seperti itu ya Pak. Mungkin itulah Yes. kali awal Iya. mula dari Leb- le- kasus saat ini iya. karena kan Lebih ya Pak tepatnya, Dito ya. Bu Nur di sini lebih mantapnya kita berkolaborasi dengan guru BK juga, Bu Nur. Ya Kadang kalau misalkan masalah-masalah sekolahnya tersebut ada guru BK, sebenarnya salah. Kalau kita langsung limpahkan ke guru BK langsung semua masa-masa kecil itu salah sebenarnya. kasihan juga guru Karena BK-nya. kita Benar-benar sendiri setuju dulu, saya. Bu Nur. Mulai dari kita mendekat kalau memang kita tidak mampu, baru kita serahkan kepada guru BK. Ya, Pak Ya Swendro? setuju. Nah, Pak Indro ada tambahan? Baik, maaf Pak Nito. Ya, Bu, Pak. Saya lihat di ruangan ini nih banyak senior saya di Iya, Pak. Penjas. Sama senior saya semua sih, Pak. Ini senior saya di Ada Penjas, Pak ada Bang Wijaya nih, senior Sahrijal, saya juga sini. ada Pak Subhan. Saya mau berbagi trik lah atau minta trik. Kalau bisa Pak Arpen ini juga menjawab. Siap, Pak. Keyakinan kelas ini kan kami guru Penjas ini jarang Pak membuat keyakinan kelas. Terutama saya lah, enggak tahu lah yang lain. Apakah kami dapat menambahkan keyakinan kelas wali kelas sebagai guru mata pelajaran seperti PJOK, Bapak? Ya. Kami mohon pencerahannya Bang Sahrijal atau Pak Gusti Subhansyah. Ini senior saya ini. Ya, Pak. Baik, Itu Pak. aja Pak, terima kasih. Iya, Pak. Saya coba berbagi lah, Pak, ya, bukan menjawab pertanyaan Bapak sambil nunggu Pak Gusti Subhansyah, Pak Sahrijal. Jadi Bapak sebagai guru PJOK, mungkin di sini ada guru agama, termasuk saya lah guru mapel, tapi arahnya tidak menjadi wali kelas ya Pak Swendro. Jadi bagaimana kita menyisipkan keyakinan kelas tersebut? Betul Pak. Ya, jadi sebenarnya tadi pas pertanyaan Ibu itu, Ibu Yuli atau Bu Nur kalau tidak salah saya itu. Sebenarnya sudah saya singgung Pak Swendro. Tapi saya sebelumnya plus dulu untuk Pak Swendro. Ada niat atau kepikiran untuk membuat sebuah keyakinan kelas walaupun Pak Swendro bukan sebagai wali kelas, hanya guru mapel yang dimana pertemuan hanya 1 minggu 1 kali saja. Jadi gimana Pak saya buat keyakinan kelas? Mantap Pak Swendro sebelumnya, udah ada niat ingin membuat keyakinan kelas walaupun bukan sebagai wali kelas. Jadi Pak Swendro boleh dalam arti adanya komunikasi terhadap wali kelas tersebut. Pasti saya pastikan wali kelas tersebut akan senang Pak Swendro. Senang dalam arti ada guru-guru mapel yang peduli terhadap anak didiknya. Betul lah Pak Swendro? Khususnya Betul. wali kelas. Ada tingkat kepedulian dalam arti, oh berarti ada perhatian lebih, perhatian khusus terhadap kelas saya. Silakan Pak Swendro, selagi hal itu positif untuk siswa-siswi saya. Jadi Pak Swendro bisa menambahkan atau menyisipkan keyakinan kelas sesuai dengan jam pelajaran Pak Swendro. Contoh, Pak Swendro, walaupun saya bukan guru PJOK, mungkin kalau salah kasih tahu Pak Swendro. Saat pergantian pakaian di awal dan di akhir, itu sering kita temui, mungkin masalah Pak Betul Swendro, Pak, ya? itu sering jadi masalah. Iya, Pak, problem Pak. antara mungkin sering muncul perdebatan antara guru mapel yang di kelas dengan guru PJOK saat pergantian jam, siswa-siswi telat dalam masuk kelas saat habis jam olahraga. Jadi di situ sebenarnya sebagai guru PJOK, saya bukan mengajarkan tapi memberi saran. Boleh memberikan keyakinan hal sederhana seperti tersebut. Yang pertama, jika 15 menit sebelum pelajaran PJOK selesai, siswa-siswi wajib sudah mengganti pakaian olahraga. Sebenarnya sudah dilakukan Pak Swendro ya, sebenarnya. Tapi belum arah membuat kesepakatan resmi untuk bila Pak Swendro buat tanda tangan. Jadi Pak Swendro modal beli kertas kartun. Jadi buat nama siswa tersebut, misalnya satu kelas 28 siswa, kasih nama tanda tangan. Sudah sepakat jika bukan melanggar 15 menit masih belum mengganti pakaian olahraga, apa konsekuensinya? Ini bukan berbentuk hukuman Pak Swendro. Apakah di minggu depan dia tidak bisa ke lapangan atau di dalam kelas? Jadi kan kebanyakan siswa kan saat jam olahraga, dia lebih senang ke lapangan atau kita larang tidak usah main bola. Kau teori aja, kawan-kawan di lapangan. Itu konsekuensinya. Mungkin itu Pak Swendro, masukan dari saya.
Baik Pak, terima kasih. Moga-moga saya bisa melaksanakan itu di sekolah Pak. Terima kasih. Iya, ya. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau sudah, saya simpulkan dengan pembahasan saya hari ini. Baik, intinya pembahasan saya di sini Bapak Ibu, selain saya memaparkan tujuan saya untuk mengajak Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang dimana tadi terdiri misalnya membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, maupun menindaklanjuti masalah-masalah peserta didik kita khususnya di sekolah kita masing-masing. Jadi kita menggunakan yang saya paparkan tadi segitiga restitusi, dalam arti kita menjadi seorang manajer Bapak Ibu, bukan penghukum, bukan teman sebagai teman atau lain-lain. Jadi di sini kita manajer, menanyakan, meluruskan, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi kita tadi sesuai kata Bu Nur, jangan langsung ngejudge, jangan apa, memponis, oh anak ini salah. Nggak tahu dia terlambat karena apa, mungkin ban sepedanya bocor atau rantai sepedanya rusak. Terkadang kita tidak sadar dalam hal itu, atau lagi bantu orang tua, atau tadi malam dia kerja. Saya pernah menemukan siswa-siswi seperti itu Bapak Ibu. Saya marah-marah di rupanya, sekali saya tanya dia ngantor di kolam, dia tuh kerja di Lamongan. Pulangnya jam 2, jam 3 subuh. Sekali dengan kata itu, rasa bersalah saya sebelumnya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan dan waktu Bapak Ibu untuk hadir di room saya sini, yaitu saya berbagi tentang materi positif, budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Pak. Oke, boleh on kameranya Bapak Ibu, kita foto dulu. Yang enggak berhalangan sinyalnya Bapak Ibu. Yang sinyalnya bagus, kalau enggak bagus enggak masalah. Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Nih kawan-kawan saya nih Pak Sendro lagi bertempur dengan sinyal, soalnya lagi mati lampu di sekolah nih. Kalau mati lampu kan rata-rata pakai kartu tri itu enggak mampu. Jadi banyak off kamera, termasuk Pak Sarijal pun nih. Ya Pak, saya hujan di sini Pak, deras. Ya, oke, ya Bu, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke nih, makasih. Saya live. Makasih. Terima kasih ya. Ya. Oke. Yuk.